Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ulangan 30 ayat 19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikianlah hidup harus menjadi pilihan kita, dan mari kita bersama-sama meyakini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 3. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, sumber hidup kami, pada hari ini kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan untuk mengakui akan segala dosa dan kekurangan kami. Seringkali kami melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kami, baik melalui kata-kata kami maupun tingkah laku kami. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu supaya dalam kehidupan ke depan kami terus melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan sekaligus kami mohon pengampunan atas apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami lakukan, yang juga melukai hati Tuhan dan sesama kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah Tuhan mendengar doa kita bersama-sama untuk menyanyikan Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Yesus bernabuh.
Tuhan pasti mendengar doa setiap orang yang mau datang kepadanya, mengakui dosa dan kekurangannya. Sebagaimana dinyatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama menghayati anugerah tersebut melalui Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 4. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang hendak kami renungkan. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, melanjutkan bacaan kita minggu kemarin, hari ini kita membaca ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Ayat 21 dari Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan 37. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia
di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar yang difirmankan, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkelah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tanganmu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan dan menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan sebuah pilihan. Kita diperhadapkan supaya kita membuat pilihan-pilihan di dalam hidup ini. Dan orang diberikan kebebasan untuk memilih, mau memilih A atau memilih B, mau melakukan kebaikan atau ketidakbaikan, mau melakukan sesuatu yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, kebebasan memang diberikan kepada kita, namun perlu kita sadari bahwa pilihan yang harus kita pilih tentu saja harus memiliki dasar yang kuat, tidak asal ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan orang lain, tidak memiliki dasar yang kuat, maka di kemudian hari akan pilihan yang sudah kita putuskan itu bisa menimbulkan masalah. Nah, sebagai orang beriman, apa yang menjadi dasar kita dalam kita memilih sebuah pilihan dalam hidup ini? Tentu saja kita semua sudah tahu, itu adalah Alkitab. Karena di dalam Alkitab berisi tentang kesaksian kebenaran firman Tuhan. Melalui Alkitab kita bisa mengetahui nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai yang diajarkan itu bukan hanya sekedar diajarkan, tetapi juga harus dilakukan sebagaimana khotbah kita minggu kemarin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini merupakan sebuah pengajaran Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, bagaimana mereka harus menentukan sebuah pilihan di dalam hidup yang dijalaninya. Itulah sebabnya ada aturan-aturan dalam kehidupan orang Yahudi, itu ada aturan-aturan. Nah,
melalui bacaan kita ada beberapa hal yang hendak menjadi penekanan kita atau menjadi kita garis bawahi yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, jangan membunuh. Seringkali kita berpikir, aku tidak membunuh kok. Ya, mungkin betul kita tidak membunuh. Karena kita tidak menghabisi nyawa orang lain. Tetapi ingat, bahwa membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa orang lain. Tetapi ketika orang melakukan sesuatu yang kemudian mengakibatkan orang itu tidak memiliki daya lagi, sebenarnya juga kita membunuh. Atau dengan kata lain kita membunuh dalam hati. Apa yang dimaksud membunuh dalam hati? Membunuh dalam hati adalah sebuah kemarahan. Kemarahan besar yang berujung pada kebencian. Kebencian adalah membunuh dalam hati. Karena kebencian itu dapat terwujud dalam sebuah umpatan, dalam sebuah hinaan. Jadi, umpatan dan hinaan itu merupakan sebuah wujud pembunuhan dalam hati. Walaupun kita tidak menghabisi orang lain, tapi kalau kita mengumpat, kalau kita menghina orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan pembunuhan dalam hati. Itu sebabnya Yesus juga mengatakan di ayat setelahnya harus hidup dalam damai. Dikatakan dalam bacaan ini siapapun yang memberikan persembahan dan masih mempunyai masalah dengan saudaranya, hendaknya ia pergi kepada saudaranya terlebih dahulu dan meminta maaf. Dengan kata lain, Yesus ingin menyampaikan kepada orang-orang pada waktu itu dan tentu saja kepada kita semuanya ini supaya kita memiliki hubungan kasih dengan sesama kita. Yang kedua, jangan berzina. Perzinahan yang dimaksud di sini bukan hanya perzinahan yang secara langsung berhubungan seksual dengan yang bukan istrinya, tetapi juga ketika seseorang memandang istri orang lain dan menginginkannya, itu sebenarnya juga sudah perzinahan, zina dalam hati. Dan itu juga sama. Itulah sebabnya Yesus katakan, jika ada anggota tubuhmu yang membuat tubuhnya itu kemudian tidak berharga, cungkillah, potonglah. Kalau itu tangan potong, kalau mata itu cungkil. Dengan kata lain, Yesus hendak mengatakan bahwa dalam membuat sebuah pilihan hidup, orang harus memiliki kesungguhan yang benar dalam hal melepaskan dosa. Jadi, Yesus ingin katakan kepada kita, ketika kita melakukan sebuah pilihan, menentukan sebuah pilihan, milikilah kesungguhan yang benar dan melepaskan diri dari dosa. Yang ketiga, tentang perceraian. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai. Dikatakan dalam bacaan kita tadi seperti itu. Apa sih sebenarnya yang hendak dimaksudkan atau yang hendak dikatakan Yesus kepada orang-orang pada waktu itu? Sebenarnya Yesus hendak mengatakan bahwa perempuan itu harus dihargai sebagai pasangan di dalam hidupnya. Dan hal ini merupakan sebuah aturan untuk melindungi perempuan dalam kehidupan sosialnya. Maka jika karena berzinah seorang suami perlu juga untuk memeriksa dirinya, apakah ia turut bersalah atau tidak. Pernyataan ini dapat dilihat dalam sebuah konteks pada waktu itu bahwa ada seorang istri yang diusir dengan alasan yang tidak sah. Sehingga seakan-akan mendorong istri itu untuk mencari suami baru. Nah, sebenarnya melalui hal ini Yesus hendak mengatakan perempuan itu harus mendapatkan perlindungan. Kenapa? Karena pada waktu itu konteksnya perempuan itu
itu tidak mendapatkan perlindungan dan seringkali diperlakukan sewenang-wenang. Kenapa? Karena budayanya budaya patriarki. Nah, dalam budaya yang seperti itu, Yesus ingin menjadikan perempuan ini memiliki harkat dan martabat. Sehingga harus dilindungi. Nah, supaya dilindungi maka ada sebuah peraturan. Yang keempat, jangan bersumpah palsu. Pada waktu itu orang Yahudi punya sebuah kebiasaan yang diucapkan, yaitu sumpah demi langit dan bumi. Mengapa? Karena mereka memang tidak boleh mengucapkan kata Allah. Allah itu adalah nama yang kudus, maka tidak boleh diucapkan. Sehingga mereka, demi langit dan bumi aku tidak melakukan ini, aku bersumpah tidak melakukan ini dan itu. Lupa bahwa langit itu adalah tahta Allah dan bumi adalah tumpuan kaki Allah. Artinya apa? Artinya ketika mereka juga menyatakan sumpah demi langit dan bumi, sama saja, sumpah demi Tuhan. Belum tentu apa yang dikatakan sumpah demi Tuhan itu betul. Maka Yesus katakan, tidak perlu bersumpah. Kalau memang iya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Sudah cukup. Orang mau percaya atau tidak, itu hak orang lain. Walaupun kita sudah sumpah demi Tuhan, demi langit dan bumi. Nah, kalau memang apa yang kita katakan sebenarnya tidak yang sebenarnya, ya sama saja kita melukai hati Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, aturan-aturan yang disampaikan Yesus ini sebagai sebuah pedoman untuk orang-orang dalam memilih sebuah pilihan, itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang diajarkan Yesus. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan bukan didasarkan pada keinginannya, tetapi pada apa yang menjadi pengajaran Yesus. Kalau kalau dasar yang kita pakai itu sesuai dengan pengajaran Yesus, memilih apapun juga selalu ada jalannya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, misalnya saya memilih untuk melakukan kebaikan gitu, misalnya. Itu sudah sesuai dengan ajaran Yesus tidak? Ya, itu sesuai dengan pengajaran Yesus, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Yesus. Oke. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, memilih untuk melakukan kebaikan, tidak semua orang mau terima kebaikan kita. Sehingga kadang itu melukai hati kita. Walaupun demikian, ketika kita sudah melakukannya dan sudah kita dasarkan pada apa yang diajarkan Yesus, pastilah sakit hati kita itu akan dipulihkan. Pastilah orang yang tidak suka dengan kita melakukan kebaikan itu tidak akan menjadikan kita kemudian berhenti untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang akan kita pilih dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah, saya harus mengambil jalan yang mana? Jalan A atau B, jangan pernah untuk memutuskan terlebih dahulu. Apa kata Tuhan? Datang kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa yang sudah diajarkan Tuhan? Kalau sudah, walaupun sulit jalan yang harus kita tempuh, Tuhan pasti akan menolong kita. Karena kita memiliki dasar dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hidup itu pilihan, tetapi pilihan yang kita pilih harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Selamat memilih, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti akan
menolong kita ketika kita dasarkan pada nilai-nilai yang diajarkan kepada kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk mengakui iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama untuk menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah di surga yang kami sapa dan kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesaksian kebenaran firman yang boleh kami terima. Biarlah itu menjadikan hidup kami senantiasa berpaut pada Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami dasarkan pada apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami, di tengah kehidupan setiap pribadi kami, baik di tengah pekerjaan kami, di tengah pencarian pekerjaan, di tengah pergumulan hidup keluarga, di tengah berbagai macam kesulitan yang harus kami hadapi. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus melihat Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Sumber hidup kami, supaya ketika kami melangkah, apapun itu wujudnya, senantiasa kami melangkah bersama dengan Tuhan, sehingga kesulitan demi kesulitan boleh kami lalui bersama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam cita-cita mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam segala apa yang menjadi pergumulan mereka. Berkenan Tuhan terus mencurahkan berkat kepada mereka. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan anak-anak, diberkatilah dengan cukup bahkan berlimpah, karena Engkau menjadi sumber hidup kami. Demikian juga kami berdoa untuk kegiatan yang berlangsung di tengah Jemaat Philadelphia, baik dalam kegiatan internal dan juga kegiatan eksternal. Biarlah itu menjadi cara Tuhan memakai kami untuk terus melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara ini dengan segala pergumulan yang ada, supaya bangsa ini tetap menjadi bangsa yang selalu mengutamakan kebersamaan di tengah perbedaan, menghargai di tengah perbedaan yang ada, sehingga kehidupan damai dapat terwujud. Sikap-sikap yang akan memecah belah kehidupan bangsa dan negara ini kiranya Tuhan singkirkan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kesempurnaan doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
persembahan syukur. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan dengan dasar 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita menyanyikan KJ 450 bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Mari persembahan syukur kita pada saat ini kita bawa kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih, karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk dapat mempersembahkan persembahan syukur kami yang begitu besar, berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami pada saat-saat yang telah berlalu. Ya Tuhan, persembahan ini kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, dan persembahan ini supaya dapat dibuat untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara kami, kiranya Tuhan mampukan untuk untuk mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh kiranya Tuhan mengizinkan untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini, terutama untuk jemaat-Mu Philadelphia. Ya Tuhan, di dalam kami mempersembahkan banyak dosa dan salah, kiranya Tuhan mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Ketika kita memiliki kehidupan, itu artinya kita harus memutuskan segala sesuatu dengan didasarkan nilai-nilai yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Namun ada banyak godaan dan tantangan yang terus akan menggoda dan menghambat kita. Kita tidak akan menyerah karena bersama dengan Tuhan kita akan dapat berjalan. Kita bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 54 bait 1 dan 4.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya.